Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat selalu mengikuti kegiatan di sekolah ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Yang dipimpin doanya untuk kelas, silahkan memimpin doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita biasa menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dipimpin oleh Semangat Sukma memimpin lagu untuk memulai. Sudah ya. Ibu mau nanya nih, mengapa kita sebelum pelajaran tuh kita menyanyikan lagu? Siapa ada yang bisa jawab? Ya, agar kita tuh muncul rasa semangat untuk sebelum pembelajaran tuh kan, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, sebelum pelajaran Ibu akan absen dulu ya, seperti biasa. Di sini Ibu akan memanggil satu-satu. Mohon diam dan tunjuk tangan ya. Sukma hadir. Retno hadir. Cici hadir. Syakila mana? Sakit? Ada suratnya? Coba Ibu lihat suratnya. Nah, ini. Siapa yang nggak bawakan suratnya tadi, Syakila? Oh, temannya. Oh iya, Syakila sakit ya. Semoga Syakila cepat sembuh. Kita doakan Syakila cepat sembuh dan mengikuti pelajaran. Nah, coba dulu lihat kelas, di bawah meja ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan buang keluar ya. Sudah mulai kita mulai. Dan kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mencontohkan yaitu teks non-fiksi, terus macam-macam gaya dan gaya otot. Kemudian di sini kita memulai pelajaran. Kita akan teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu Ibu akan jelaskan dulu ya. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Boleh tuh imajinasinya tuh boleh dilakukan oleh
penulis. Biasanya non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Itu real berarti, fakta, ada di kehidupan nyata. Dalam cerita non-fiksi ini, aspek yang dilihat yakni sebuah kejadian atau suatu momen yang penting dan menarik, kemudian diangkat lagi dengan menunjukkan nilai-nilai yang penting di dalamnya. Cerita-cerita tersebut berkembang menjadi beberapa jenis. Fiksi ataupun non-fiksi, perbedaannya terletak pada sebuah karangan, imajinasi atau tidak, dan gaya bahasa yang digunakan. Pada cerita fiksi, penulis juga boleh menggunakan bahasa kiasan atau kiasan. Kiasan tuh kayak analisa gitu, tidak sebenarnya kiasan atau melebih-lebihkan agar pembaca tidak bosan. Cerita fiksi berisi kejadian-kejadian sebenarnya ada dan bersifat informatif. Cerita atau isi yang di dalamnya memerlukan pengamatan dan data yang membuat dalam pembuatannya. Jadi cerita non-fiksi itu harus ada data yang real agar bisa dibuat menjadi cerita non-fiksi. Karena ceritanya yang faktual, jelas dan akurat, kaidah bahasa yang digunakan dalam non-fiksi ini lebih ketat dibandingkan cerita fiksi. Bahasa yang digunakan juga harus logis dan terima oleh akal sehat pembacanya. Sampai di sini paham ya anak-anak? Jenis non-fiksi. Non-fiksi memiliki beberapa jenis, namun secara garis besar non-fiksi terbagi menjadi dua. Siapa saja yang bisa menyebutkan apa jenis dari non-fiksi itu? Siapa yang bisa? Ya, cerita atau teks non-fiksi ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni ini berisi pengembangan yang berlandaskan data otentik, yaitu yang bisa dijelaskan dengan kejelasan. Sedangkan non-fiksi kreatif ini sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar tulisan tersebut dapat menyentuh nalar dan pikiran pembaca serta emosi pembaca. Ini agar dapat endingnya kayak mana, agar meresap oleh pembacanya tadi. Seperti contohnya seperti novel, puisi, prosa. Baik non-fiksi murni maupun kreatif, perbedaan keduanya hanya terletak pada penyajiannya. Namun, non-fiksi murni dan kreatif terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut karya jenis sastra yang terjadi menjadi cerita fiksi, yakni ada karangan opini. Apa itu karangan opini? Yaitu suatu pendapat seorang yang dikarang berdasarkan isu yang sedang terjadi. Misalnya sekarang nih isu-isu yang terjadi apa? Hangat-hangatnya yaitu virus corona, ya kan? Kemudian harap tenang ya anak-anak, jangan ada ribut. Nanti ibu akan tunjuk apa yang telah ibu sampaikan. Apakah kalian menyimak atau tidak ya? Tidak boleh beribut ya. Sekali lagi ibu bilangin. Kemudian esai yang membahas seni atau sastra. Karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ini menurut pendapat pribadi jadinya nih. Sedangkan biografi, apa itu biografi? Yaitu riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain. Misalnya biografi itu Khairul Tanjung, dijadikan ada kan bukunya Khairul Tanjung, si anak singkong itu kan. Kemudian ada memoir, yaitu karangan asing ya kan, memoir nih. Siapa yang tahu memoir? Ya, memoir ada sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat, kesan, dan tanggapan penulis atas peristiwa yang dialami dan tokoh yang berhubungan dengannya. Kemudian ada eksposisi, yaitu suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Pada buku bacaan teks tadi ada ciri-ciri dari non-fiksi. Coba jelasin, Reno. Coba baca ya. Ya, Reno, ciri-ciri tadi non-fiksi sudah jelas ya dibacakan Reno. Ibu akan mengulasnya kembali, yaitu menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif kebalikan dari konotatif.
Jika konotatif memiliki arti bukan makna sebenarnya, maka denotatif memiliki arti yang sebenarnya, yaitu bahasanya tersebut bermakna ganda atau ambigu. Hal ini dilakukan agar pembaca menafsirkan sesuai dengan makna yang disampaikan oleh penulis. Cukup jelas ya materi yang Ibu jelaskan ini. Kemudian ada bahasa formal. Dalam teks nonfiksi ini biasanya bahasa yang sesuai yaitu dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari teks nonfiksi ini kita dapat menyimpulkan bagaimana cara pembuatan teks nonfiksi, apa perbedaan teks fiksi dan nonfiksi tadi. Kemudian coba baca teks pada halaman 101. Baiklah, bukan halaman 1, yaitu suku bangsa di Indonesia. Coba Lani bacain. Tolong dikuatkan suaranya Lani, Ibu tidak dengar. Tolong yang lain dengar, nyimak ya. Oke Lani, silakan dilanjut. Nah, itu tadi teks tentang suku bangsa di Indonesia. Ini termasuk teks dari nonfiksi tadi. Ibu akan bacanya dulu ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia dalam keberagaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila. Bukan cuman slogan, penduduk Indonesia terdiri atas keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun secara berdampingan. Berdasarkan hasil sensus pendapatan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah di Pulau Jawa, memiliki 4,2% dari penduduk Indonesia. Nah, pada teks ini sudah jelas tuh apa kata-kata yang dibuat dalam bentuk teks nonfiksi tadi, yaitu seperti apa tadi? Ya, slogan. Slogan ini biasanya tuh slogan, siapa yang tahu slogan? Ya, slogan itu kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat. Kayak mana slogan kita? Jadi slogan itu acuan atau sebuah teks yang singkat untuk menarik atau mengingat para pembacanya. Nah, Ibu akan memberi latihan. Silakan dikerjakan. Setelah kerjakan, Ibu akan mengadakan media permainan ya. Nah, Ibu menyuruh kalian untuk membuat slogan. Jadi slogannya itu tentang kayak gimana kita mengajak orang-orang untuk membersihkan lingkungan atau memperhatikan lingkungan. Nah, coba ya dengan media pembelajaran atau slogannya itu dalam contohnya tuh mari selamatkan bumi kita, jagalah lingkungan gitu ya. Jadi di sini dalam media pembelajaran atau media permainan dalam teks ini Ibu akan membuat media permainan yaitu sambung kata untuk membuat slogan. Nah, contohnya yang tadi kan mari kita jaga atau selamatkan bumi kita tadi. Jadi kita akan menyambung untuk membuat slogan tadi ya. Nah, Ibu akan mulai ya. Sekolahku hijau. Ya, coba. Ya, betul sekali, sekolahku sehat. Kemudian slogan yang kedua Ibu buat yaitu hijaukan kembali bumi untuk ya masa depan bumi kita. Save Earth for Her. Oke ya. Jadi mengerti dalam media ini Ibu menyambung kata slogan kalian agar bisa membuat contoh slogan lainnya pada contoh teks nonfiksi tadi. Baiklah.
Paham ya anak-anak? Pembelajaran kedua yaitu tentang berhubungan dengan macam-macam gaya. Gaya adalah suatu benda yang ditarik atau didorong. Gaya tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Hampir setiap hari kita melakukan gaya seperti gaya tarik menarik, gaya gesek, gaya otot, kemudian ada gaya magnet dan gaya pegas. Coba sebutin apa saja tuh contoh dalam gaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gaya otot apa contohnya? Kita mengangkut meja, misalnya mengangkut kursi. Kemudian gaya gesek, yaitu gaya gesek itu contohnya tuh kita saat ngerem sepeda, ngerem mobil gitu ya. Nah, pengaruh gaya ini, bentuk gaya dapat bergerak karena adanya gaya yang ditimbulkan. Jika gaya tidak timbul, maka benda titik mungkin bergerak, tidak bergerak, mungkin tidak merubah kedudukannya. Ini Ibu ada gambar, yaitu gambar di sini. Ini ada gambar. Nah, gambar yang pertama ini disebut gaya apa? Dia tarik menarik nih. Ya, gaya otot. Gaya otot, dia saling menarik, jadi menggunakan ototnya ya kan. Yang kedua di sini yaitu sedang membuat ini kerajinan dari tanah liat. Disebut gaya apa nih? Ya, gaya gesek, yaitu menggesekkan tempat ini dengan ini jadi membentuk sebuah keramik. Kemudian yang keempat ini ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Coba sebutin apa contohnya? Ya, betul, gaya otot juga karena mengangkat beban. Kemudian ini sedang ngerem, sedang ada gerobak nih sedang direm. Jadi ini disebut dengan gaya gesek. Nah, setelah Ibu jelasin, paham ya tentang itu gaya dan itunya ya. Udah jelas ya tentang gaya-gaya di sini. Ibu tidak mengambil nilainya, jadi minggu depan kita mengambil nilai tentang gaya ini ya. Pelajari di rumah lagi, kita akan mengadakan kuis. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa ya mengambil kesimpulan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, bel sekolah sudah bunyi. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi teks non-fiksi, yaitu cerita yang berdasarkan fakta. Sedangkan gaya tadi yaitu sebuah tekanan yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Gaya ini kan bisa kita dalam kehidupan sehari-harinya tadi. Nah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, habis ulang ini harus piket yang rapi ya.